Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, Talabul ilmi faridatan ala kullil muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ikhwa fillah wa akhwatu fillah rahimakumullah. Ahlan wa sahlan marhaban bikum fi hadzal liqa, yakni liqa'i li ta'limil lugha al-arabiyah bi Markaz Umar bin Khattab, bi Ma'had Umar bin Khattab an bu'din, secara jarak jauh ya, secara online. Saya ingin konfirmasi dulu, Pak Reza, kefal hal? Alhamdulillah Bukhari Syekh. Sami qauli, kedengaran suara? Kedengaran suara saya, kedengaran ya? Jelas ya? Naam. Ya, jelas. Baik. Ikhwa fillah rahimakumullah, hadzal lail liqaul ula. Jadi pertemuan pertama untuk belajar bahasa Arab di Markas Umar bin Khattab. Ya, perkenalkan, nama ana Anwar Hamdan, tinggal di Kota Depok, dan selesai dari kuliah bahasa Arab di Livia Jakarta di Fakultas Syariah, dan insya Allah akan mengajar antum sekalian bahasa Arab, khususnya nahwu dan sharaf, dan juga beberapa ulum al-syar'iyah, beberapa ilmu syar'i sebagaimana yang sudah Anda sampaikan di pamflet yang sudah disebar, dan antum alhamdulillah bisa bergabung pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kuliah ini yang mungkin penting untuk diperhatikan agar kita semua mencapai hasil yang baik, dan juga Allah karuniakan ke dalam hati kita semua keikhlasan dalam menuntut ilmu, sehingga apa yang kita pelajari menjadi amal soleh dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Allahumma amin. Baik, ikhwa fillah rahimakumullah wa akhwatu fillah. Ada 3 hal yang akan Anda sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Pertemuan pertama. Yang pertama adalah terkait dengan keutamaan menuntut ilmu ya. Ini sebagai motivasi kepada kita sekalian agar kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan tentunya tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu, walaupun saya lihat di pendaftaran ini sudah ada yang usianya 40 tahun lebih ya, bahkan ada yang hampir 50 tahun,
Tapi insya Allah ketika kita sungguh-sungguh, sebagaimana pepatah mengatakan, menjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Nah, termasuk dalam belajar bahasa Arab ini. Kadangkala seorang belajar bahasa Arab ingin hasilnya instan atau cepat berhasil. Maka yang terjadi adalah akhirnya ketika menemui kesulitan atau belajarnya terlalu lama, bosan dan akhirnya mundur. Jadi kita berharap yang hadir pada malam hari ini, yang mendaftar pada malam hari ini, semuanya bisa istiqomah ya sampai akhir agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kegiatan ini. Allahumma amin. Dan tentunya menuntut ilmu ini merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman atau memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini, wa qul rabbi zidni ilma. Maka katakanlah wahai Muhammad ya, wahai Nabiullah, Rabbi zidni ilman. Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka Imam Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwasannya wadihud dilalah fi fadlil ilmi li'anna Allah lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bitalabil izdiyadi min syai'in illa minal ilmi. Keterangan ini bisa kita lihat di kitab beliau, kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu Fathul Bari. Ini adalah syarah Sahihul Bukhari. Beliau ketika menjelaskan fadlul ilmu dan menyebutkan ayat ini, maka beliau mengatakan wadihud dilalah. Ini adalah bukti yang jelas ya, atau ya bukti yang jelas dalam keutamaan ilmu dibandingkan yang lainnya. Lianna Allah lam ya'muru nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bitalabil izdiyad min syai'. Karena sesungguhnya Allah tidak memerintahkan atau tidak menyuruh kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta atau menuntut atau mengharapkan tambahan dari sesuatu apapun itu, illa minal ilmi, kecuali meminta untuk bertambahnya ilmu. Jadi ini juga menjadi doa kita, salah satu yang menjadikan kita insya Allah orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah senantiasa berdoa, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Sering-sering kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab ya. Antara azan dengan iqamah, mungkin dikala sujud kita, atau di hari Jumat, atau di sepertiga malam terakhir, kita senantiasa berdoa untuk diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah milik Allah dan karunia Allah, maka tidak ada yang mampu memberikan ilmu kecuali pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin wal hadirat, at-tullab wa talibat rahimakumullah. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam atau Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Jadi bukan hukumnya sunnah, bukan hukumnya mubah gitu ya, tapi faridah. Faridah maknahu wajib. Wajib atas setiap muslim. Karena ini berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang tentunya harus dilandasi dengan ilmu.
Ketika dia melandasi amalnya tanpa ilmu, maka tentunya amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pahami dari pendapat para ulama dan juga kesimpulan para ulama bahwasannya amal kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dua. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Niatnya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Besar pun amalan kita, banyak pun amalannya, kalau tidak dilandasi oleh keikhlasan, mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala atau dikerjakan karena tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kalau tidak karena itu amalan kita, maka amalan tersebut tertolak. Dan juga amalan harus ittiba'u bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sunnah ini baru kita pahami kalau kita belajar, kalau kita menuntut ilmu. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Sehingga kita akan selamat dari fitnah dunia dan juga akan diselamatkan oleh Allah dari azab neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya dikarenakan ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka untuk landasan tersebutlah atau hal-hal tersebutlah diperintahkan bagi kita sekalian untuk senantiasa belajar untuk menuntut ilmu, khususnya yang berkaitan dengan agama kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mencari, barang siapa yang melalui satu jalan, salaka ini artinya melalui ya, atau melewati. Tariqan, jalan. Yaltamisu fihi ilma, yaltamisu ilma, yaltamisu maknahu mencari. Mencari pada ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju. Ini disebutkan oleh para ulama, man qada aw mata tariqan yaltamisu fihi ilma wa huwa yasluku tariqan alladhi yastaqra سواء كان مكان العلم مسجدا أو مدرسة علمية أو غير ذلك فعلى الله له. Ini ketika kita menuntut ilmu, maka seolah-olah kita sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menemukan petunjuk nggak bisa lagi nih Don. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala amal yang kita kerjakan. Baik, semua qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lainnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, yufaqihu fid-din, Allah pahamkan dia tentang agama. Maka dari hadis ini kita pahami bahwasannya kalau kita menginginkan kebaikan, kalau kita menginginkan keselamatan di dunia wal akhirah, maka berusahalah untuk memahami agama. Tentunya memahami agama ini nggak bisa dengan sesuatu yang tiba-tiba ya. Harus dengan kesungguhan, harus dengan perjuangan, harus dengan belajar, kesusahan sehingga kita mendapatkan kepahaman agama tersebut. Maka salah satu jalannya adalah dengan menuntut ilmu. Salah satu ulama yaitu Imam Ibnu Qutaibah, beliau seorang hadits, seorang sastrawan, juga beliau faqih, seorang ahli fikih, muhaddis, seorang ahli hadis, mu'arrikh, sejarawan Arab ya. Beliau mengatakan
la yazalul mar'u aliman madama fi talabil ilmi madama fi talabil ilmi fa iza zanna annahu qad alima faqad bada'a jahluhu. Seorang senantiasa akan menjadi orang yang berilmu ketika dia madama fi talabil ilmi, senantiasa menuntut ilmu. Fa iza zanna annahu qad alima, tapi jika seorang tersebut menyangka dia sudah berilmu, sudah mengetahui sesuatu, maka saat itu faqad bada'a jahluhu. Itu berarti mulailah kebodohan. Artinya ketika seorang merasa puas dengan yang sudah diketahuinya dan tidak mau belajar lagi, maka saat itulah dimulai kebodohan. Jadi ini menurut Imam Bukhari. Kalau kita ingin menjadi orang yang terus berilmu, maka teruslah belajar. Madal hayat, panjang kehidupan kita. Di dalam riwayat yang walaupun ya sebagian walaupun dianggap riwayat inilah aslalahu, tidak ada asalnya, sebutkan bahwasannya utubul ilma minal mahdi ilallah. Menuntut ilmu itu dimulai dari sejak kita lahir, dilahirkan oleh ibu kita, diajari oleh ibu kita, sampai kepada kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama la aslala, tapi dari sisi makna kita bisa ambil sebagai motivasi untuk menuntut ilmu. Untuk keberhasilan itu maka Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan di dalam salah satu diwan beliau, dalam satu syair beliau menasihatkan kepada para penuntut ilmu, akhi, ya, saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin. Ilmu itu tidak akan didapatkan oleh seorang kecuali dengan 6 hal, 6 perkara. Dia mengatakan sa'unbikum an tafsiliha bibayanin. Dia mengatakan saya akan menyampaikan intinya dengan menjelaskan hal-hal berikut. Dia mengatakan yang pertama adalah zakat. Zakat ini adalah kemampuan untuk berpikir menalar, ya. Secara sederhana diartikan kepintaran. Tentunya setiap kita punya kemampuan yang berbeda, tapi disebutkan dalam sebuah kisah ada seorang ulama yang merasa sulit untuk belajar, kemudian beliau pulang dari tempat belajarnya, kemudian memasuki sebuah gua, kemudian ketika masuk ke sebuah gua tersebut terjadi dalam kondisi hujan, dan beliau melihat ternyata dari atas gua tersebut menetes air terus-menerus ke batu yang di bawahnya. Beliau takjub sekali melihat, karena saat itu beliau melihat batu tersebut ternyata berlubang. Wa fillah rahimakumullah wa akhwatu fillah rahimakumullah. Ternyata batu saja, ya, itu kalau ditembus oleh air terus-menerus dia akan hancur, akan berlubang. Apatah lagi otak kita, ya. Tentunya kalau kita tempa terus, sungguh-sungguh terus belajar, maka insya Allah semakin cerdas bertambah kecerdasan, ya. Dan tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kecerdasan, kemudahan untuk menuntut ilmu, ya, kepahaman. Satu lagi yang perlu kita pahami bahwasannya ilmu dan kepahaman itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya senjata yaitu doa agar kita diberikan ilmu. Wa hirsun. Nah, ini penting sekali, ya. Hirsun ini adalah kalau secara bahasa artinya koma. Ya. Artinya ya rakus, ya. Rakus dalam arti apa, ya? Artinya bersungguh-sungguh, ya, untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kalau seorang tidak merasa cukup, ya, nah, jadi hirsun itu tidak merasa cukup. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Qutaibah, kalau seorang sudah merasa cukup, dia merasa sudah ngerti, gitu, ya, akhirnya dia nggak akan belajar lagi. Maka seorang penuntut ilmu harus memiliki semangat ini, hirsun ini, ya. Tidak merasa cukup,
terus belajar selama masih punya kesempatan. Apalagi hari ini tentunya kondisinya mudah, ya, kondisinya sangat memungkinkan kita untuk belajar. Kalau zaman dulu mungkin tradisinya belajar itu mendatangi para ulama, rihlatul ilmi, ya, rihlatul ilmiyah, ya, datang ke para ulama jauh-jauh, ya, berbulan-bulan, berhari-hari, naik kendaraan yang kondisinya kendaraannya onta dan sebagainya, dan lama sampainya, berat perjuangan dulu. Tapi para ulama terdahulu mampu melewati itu. Kemudian berganti masa, berganti zaman, ya. Para ulama itu dikumpulkan di satu tempat, ya. Maka setelah dikumpulkan di satu tempat, para pembelajar, para penuntut ilmu, para tulab, ya, para talamiz, ya, mereka dari penjuru alam, penjuru tempat, mereka datang ke tempat tersebut. Nah, itu dikenal saat ini dengan konsep universitas. Tapi saat ini, ya, pada masa tahun 2020 ini, ya, atau di akhir 2019 dan sampai hari ini, ya, trennya adalah belajar online. Jadi hari ini antum semua, antunnas sekalian, ya, bisa belajar kepada masyaikh, kepada ulama di Timur Tengah, ya. Banyak sekarang kuliah-kuliah online, ya, yang bisa kita ikuti. Kuliah-kuliah syariah yang bisa kita ikuti, tentunya berbahasa Arab. Nah, jadi harapannya nanti kalau kita sudah selesai belajar ini, kita bisa arahkan untuk mengikuti kuliah-kuliah online tadi. Karena kuliah online ini mudahnya adalah fleksibel, ya. Waktunya fleksibel. Sesuai dengan kesempatan yang kita miliki, dan juga murah, ya. Arti murah ini nggak perlu kita pergi, ya, menyiapkan tiket pesawat yang jauh dan sebagainya. Kita bisa langsung talaki dengan para masyaikh, bisa langsung mendengarkan ceramah mereka secara online. Ada juga bisa juga kita dengarkan ceramah-ceramah offline-nya dengan mendownload videonya atau melihat videonya. Jadi sangat mudah hari ini. Harapannya tentunya karena kemudahan ini kita lebih banyak lagi manfaat yang kita dapatkan. Kemudian berikutnya adalah ijtihad. Ini adalah maksudnya kesungguhan. Kata para ulama, akhaztum majtahadatum. Anda akan mendapatkan apa yang Anda usahakan, ya. Jadi kalau usahanya minimal, ya ilmunya minimal, gitu. Tapi kalau usaha maksimal sungguh-sungguh, maka tentunya akan mendapatkan juga sesuai dengan yang diusahakan. Nah, kemudian wal bulghah, ya. Bulghah ini, ya, an-nuqud, ya, biaya, ya. Artinya kalau kuliah online ini kan butuh paket, ya, yang memadai supaya bisa mengikutinya sampai selesai, ya. Tapi kepada teman-teman sekalian, ketika ada kendala-kendala terkait dengan pembiayaan nanti, mempunyai pulsanya kurang segala macam, silakan disampaikan ke kita, nanti insya Allah kita belikan pulsa, ya. Jadi diharapkan tetap bisa mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai terkendala karena nggak punya pulsa, ya, tidak punya paketan, tidak bisa mengikuti kegiatannya. Jadi nanti tolong disampaikan, insya Allah kita berikan bantuan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah suhbatu ustazin, ya, dengan bimbingan guru, ya. Tentunya kalau kita belajar mandiri, ya, kita tidak bisa membedakan mana yang pemahaman yang benar, mana yang pemahaman yang salah, ya. Dengan bimbingan guru maka kita akan diarahkan kepada pemahaman yang benar. Karena belajar itu kan talaki, ya. Jadi dari dulu itu belajar itu banyaknya talaki. Jadi talaki itu bisa konfirmasi kita, ya. Jadi kalau kita hanya sekedar mendengar, ya, sedangkan yang kita pahami itu tidak kita jelaskan kepada yang mengajarkan kita, atau tidak didengarkan oleh yang mengajarkan kita, maka tidak ada konfirmasi. Sehingga apa yang kita pahami itu belum tentu sesuai dengan pemahaman yang benar. Maka di sini butuh, ya, pendampingan oleh ustadz atau masyaikh. Kemudian tuluz zaman, ya, tulu zamanin. Nah, ini yang penting, ya. Butuh waktu yang lama. Nah, jadi, ya,
metode apapun ya, itu tentunya ada keuntungan dan juga kelemahannya masing-masing. Tapi tetap ya, ilmu itu akan menjadi kuat kalau dipelajari dalam waktu yang lama. Kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau ingin mendalami bahasa Arab, beliau bertahun-tahun mendatangi atau tinggal di suku-suku pedalaman Arab sehingga beliau begitu mahirnya dalam pemahaman bahasa Arab. Maka harus bersabar, harus dalam waktu yang lama. Ini juga perkataan Imam Syafi'i, wa man lam yazuk murrat ta'allum sa'ah tajarra'a dhillal jahli tula hayati. Siapa yang tidak merasakan susahnya atau pahitnya belajar sesaat, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Maka ketika kita belajar, pada dasarnya kita mengurangi ya, semakin banyak yang kita tahu, maka sedikit demi sedikit kejahilan yang dimiliki oleh seorang akan terangkat ya. Sehingga dia dapat menjalani kehidupan dunia ini dengan terang ya, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa selamat sampai menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah karena ilmu yang bermanfaat tadi. Baik, itu kira-kira motivasi kita agar terus belajar menuntut ilmu, tidak berhenti. Walaupun di sini tadi pesertanya Anda lihat banyak yang di atas 40 tahun, nggak usah berkecil hati. Artinya terus belajar ya, karena insya Allah dengan terus belajar kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari keutamaan belajar bahasa Arab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ya, disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Jadi dengan kita mempelajari bahasa Arab ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat pikiran. Karena Al-Qur'an itu diturunkan berbahasa Arab ya. Maka Allah pilihkan. Jadi bukan sekedar itu ya, bukan sekedar kebetulan ya, Al-Qur'an itu dengan berbahasa Arab, bukan ya. Tapi memang Allah memilih ya, sesuai takdir Allah, Allah memilih bahasa terbaik ya. Sebagaimana Allah memilih ya makhluk terbaik untuk mengemban risalah kerasulan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah juga memilih bahasa terbaik. Jadi tidak ada ceritanya umpamanya ya, Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Jawa gitu, nggak ada ceritanya. Ya, kenapa? Karena memang dari sisi kualitas ya, bahasa Arab ini adalah bahasa yang terbaik. Tujuannya agar kita berpikir dan mampu memahami ayat-ayat Allah. Kemudian ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha tusbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, karena sesungguhnya dia dapat menguatkan akal. Ini sebagaimana tadi yang kita baca di dalam surat Yusuf tadi ya, la'allakum ta'qilun wa tazidu fil muru'ah. Juga menambah kemuliaan, menambah kehormatan. Karena dengan kita belajar bahasa Arab, maka banyak ya hal-hal yang bisa kita pelajari dan kita baca dari karya-karya para ulama. Perkataan Walid Ibnu Mughirah, salah seorang sastrawan Quraisy yang musyrik, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia mengakui ya, begitu mulianya Al-Qur'an itu bukan sesuatu yang sia-sia atau perkataan yang sia-sia, tapi dia mengatakan ya, walaupun dia orang kafir ya, tidak mau beriman kepada Allah, tapi dia mengakui ya,
dari sisi bahasa, Al-Quran itu adalah mukjizat. Laisa kalama min basyarin. Bukan ucapan perkataan dari manusia. Dia mengatakan wallahi inna li qawlihi halawah. Sungguhnya dari perkataan Muhammad itu ada halawah. Ada sesuatu yang manis. Wa inna 'alaiha talawah. Ada sesuatu yang agung. Jadi bukan sekedar ucapan saja. Ini juga bisa kita rasakan ketika kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an ya. Maka kita bisa merasakan ya getaran atau merasakan sesuatu yang berbeda dengan syair lagu-lagu gitu ya. Berbeda ya. Ada sesuatu yang menghunjam dalam hati kita ya. Ini orang kafir saja bisa merasakan ini ya. Apalagi seorang yang tentunya di dalam hatinya ada iman, dia bisa lebih merasakan nikmatnya ketika mendengarkan Al-Quran. Apalagi kalau kita mampu berbahasa Arab, memahami apa yang diucapkan oleh imam, maka kita akan lebih menikmati ibadah kita, lebih menikmati sholat kita, karena kita paham bahasa Arab. Baik, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan ta'allimul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya dia dari agamamu. Karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab gitu ya. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, ya bagaimana kita bisa memahami Al-Quran tadi? Bagaimana bisa kita membacanya dan merasakan mukjizat dari Al-Quran tadi? Padahal mukjizat, ya salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah dari sisi bahasanya, ya. Dari sisi bahasanya. Jadi mungkin kita bisa melihat dari sisi ilmu pengetahuan gitu ya, yang prediksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah tersebut pada hari ini kita lihat ya bukti-buktinya. Tapi salah satu mukjizat Al-Quran yang mungkin tidak semua orang bisa merasakan adalah mukjizat dari sisi bahasanya. Kalau dia tidak belajar bahasa Arab, maka tidak akan bisa merasakan itu manisnya firman Allah tadi. Ya. Tapi ketika seorang memahaminya, maka dia akan kharru sujjada, ya. Dia akan tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena merasakan keagungan Allah pada ayat-ayat Al-Quran tadi. Semoga nanti kita semua sampai pada nikmat tersebut. Allahumma amin. Ya. Baik, kemudian kita sampai kepada apa sih hal-hal yang perlu kita pelajari kalau kita mau belajar bahasa Arab? Ada usulul lughah al-arabiyyah. Ada pokok-pokok bahasa Arab ya, atau hal-hal yang perlu diperhatikan untuk orang-orang yang ingin belajar bahasa Arab. Yang pertama adalah supaya kita bisa belajar bahasa Arab, memahami bahasa Arab ya. Yang perlu dilakukan pertama adalah fahmul lughah. Fahmul lughah ini adalah pemahaman mufradat, pemahaman kosakata ya, pemahaman kata. Nah, ini bisa kita memahaminya atau menambah ilmu kita dengan memperbanyak membaca kamus atau mu'jam. Ya, jadi makanya kita ketika belajar bahasa Arab harus dekat-dekat dengan kamus. Ya. Nggak bisa mengandalkan buku saja. Kamusnya harus sering dibuka, sering dicari kata-katanya supaya kata-kata itu terekam di dalam pikiran kita sehingga nggak lupa lagi. Nah, ini salah satu cara belajar untuk bisa memahami kata-kata tanpa perlu menghafalnya. Karena nanti dalam kitab silsilah ini kita akan sering ya mengulang-ulang kata tersebut sehingga kata tersebut tanpa perlu kita hafal kita bisa tahu maknanya. Nah, makanya nanti salah satunya adalah tugasnya sering-sering menggunakan kamus. Alhamdulillah tadi sudah saya share di grup ya. Kalau kamus cetakan kertas mungkin untuk nyari satu kata waktunya lama. Nah, ini banyak nih teman-teman ketika belajar bahasa Arab suruh nyari kamus baru nyari satu katanya dia udah capek ya. Satu kata 30 menit nyarinya. Nggak ketemu juga gitu ya. Nah, tapi dengan kamus online atau kamus aplikasi yang ada di Android kita bisa nyari satu kata itu langsung keluar artinya. Nah, jadi lebih mudah insya Allah ya. Lebih mudah. Kalau untuk kata-kata panjang antum dan antuna sekalian bisa menggunakan Google Translate ya, kata-kata panjang. Tapi kata-kata panjang ya. Tapi kalau
kata pendek gitu biasanya artinya aneh-aneh gitu ya, nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau dia panjang biasanya Google itu lebih spesifik. Nah, lebih spesifik. Nah, jadi itu membantu sekali ya. Jadi mudah. Nggak ada yang sulit sekarang untuk belajar bahasa Arab. Yang penting tadi ya istiqomahnya ya. Kesabarannya untuk terus belajar itu yang sulit ya. Karena apalagi di usia sudah di atas 40 ya biasanya banyak urusan ya. Urusan keluarga gitu ya. Urusan macam-macam ya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi kadang-kala belajar ini ya nomor sekian ya. Oh, Ya, enggak Ustaz. akhirnya jadi apa mutung gitu ya. Mutung ini kita berlindung ya supaya semuanya istiqomah sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmu aswat, ya, ilmu aswat. Ya, ilmu aswat ini apa? Cara pengucapan huruf, makharijul huruf wa sifatul huruf ya. Jadi ini ilmu tajwid ya. Nah, makanya syaratnya kita belajar kemarin harus lancar baca Qur'annya, udah bagus ya, makharijul huruf dan sifat huruf. Jadi kepada teman-teman ya, kepada ikhwan wal akhwat sekalian, ana wasiatkan untuk itu ya, belajar tajwid, talaqi, tahsin ya, tahsinut tilawah ya. Supaya makharijul hurufnya tepat, sifat hurufnya tepat, sehingga pengucapannya pun tepat ya. Kemudian insya Allah fahmul lughah ini kita pelajari. Untuk makharijul huruf ya ini kita aneh sampaikan ke antum untuk belajar di tempat yang lain ya karena waktu kita terbatas. Yang ketiga insya Allah kita pelajari ilmu nahwi ya. Ilmu nahwi ini tentang gramatikal atau tata bahasa ya. Menentukan mana yang sebagai subjek ya, mana yang sebagai predikat, mana sebagai objek gitu ya, mana sebagai keterangan. Nah, itu adalah bahasannya ilmu nahwi ya. Kemudian yang berikutnya yang akan kita pelajari juga adalah ilmu sarfi. Apa itu? Perubahan kata. Ya. Kita kan sering mendengar ada kata-kata dalam bahasa Arab itu kata sajada, kata usjud gitu ya, wasjud wa qatarib. Nah, kemudian ada kata masjid, ya. Kemudian ada kata sajid gitu ya, ada sajidun gitu ya. Nah, itu perubahan-perubahan seperti itu nanti bahasannya adalah ilmu sarf. Kemudian yang penting juga dalam bahasa Arab adalah ilmu balaghah. Ilmu balaghah ini kaitan dengan kesastraan ya. Ini nanti akan kita pelajari setelah ilmu nahwu dan shorab sudah selesai, kita akan belajar ilmu balaghah ya. Kemudian ilmu arud ini kaitan dengan rumus atau wazan syair kalau seorang ingin menjadi atau membuat syair-syair dalam bahasa Arab ya. Ini mungkin hal-hal yang berkaitan dengan ilmu bahasa Arab ya. Kalau kita ingin paripurna dalam mempelajari bahasa Arab, semuanya ini harus dipelajari. Tapi untuk kesempatan saat ini kita belajar mungkin 3 hal saja ya, fahmul lughah atau muazim, kemudian ilmu nahwi dan juga ilmu sarf. Ini kaitan dengan kita membaca atau memahami bacaan dari kitab-kitab para ulama ya. Untuk yang lainnya tafadhol ya, antum belajar kepada yang lain ya karena waktu kita terbatas. Kemudian maharatul lughah al-arabiyah ada 4. Yang pertama maharatul istima' ya. Kemudian maharatul kalam, maharatul qiraah, kemudian maharatul kitabah. Mungkin untuk saat ini baru 2 hal yang mungkin kita kita tekankan pada kursus ini atau program ini. Yang pertama adalah maharatul qiraah dan maharatul kitabah. Untuk kalam dan istima mungkin kurang gitu ya. Apalagi kalam, kalau istima mungkin nanti di 2 bulan berikutnya setelah sebulan 2 bulan ini kita menggunakan ya bahasa Arab juga sebagai pengantar supaya kita sering mendengar, ya minimal pasif lah ya. Jadi setelah belajar ini harapannya semuanya bisa bahasa Arab tapi pasif ya. Untuk aktif harus maharatul kalam dan istima'nya harus belajar secara khusus. Itu terkait dengan bahasa Arab dan juga keutamaan ilmu. Kemudian terkait dengan program yang kita gulirkan atau aneh gulirkan saat ini, perlu disampaikan bahwasannya program ini yang mengelola aneh pribadi ya, aneh sendiri. Jadi tidak ada yang membantu dari yang lain ya. Jadi harapannya
Ane mampu untuk menyelesaikan program ini sampai selesai. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan Allah jauhkan dari penyakit. Karena hari ini ya kita melihat ya kematian itu begitu terpampang di hadapan kita semua ya. Sebentar tetangga kita yang meninggal, sebentar ya teman kita, sebentar orang tua ini gitu ya. Jadi baik karena akibat oleh wabah hari ini ataupun yang lain. Jadi kita nggak bisa menjamin ya ke depannya bagaimana. Tapi yang jelas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kesempatan kepada kita untuk terus belajar, untuk terus menambah amal soleh kita semua. Dan minimal kita berharap bisa menyelesaikan program ini sampai selesai. Dan Ane doakan juga antum terus sehat ya, antunna semuanya sehat sehingga bisa selesai program ini. Nah, ini untuk jadwal pembelajarannya ya. Kita belajarnya 5 hari, yaitu hari Senin, Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat. Minimal kita belajar 1 jam, jam 20 sampai jam 21. Maksimal 1,5 jam ya. Jadi nanti 30 menit selesai itu kita gunakan untuk tanya jawab ya. Jadi nanti jam 21 selesai, 21 dan 21 sampai 21.30 kita gunakan untuk tanya jawab. Yang akan kita pelajari ada 5 pelajaran. Yang pertama adalah nahwu. Nahwu ini nanti ada 3 kitab ya. Ada kitab Mustawa Tsani, kemudian Mustawa Tsalis dan Mustawa Rabi ya. Ada 3 kitab. Insya Allah ini kita selesaikan dalam 1 tahun. Untuk semester 1 kita selesaikan kitab Nahwu yang kedua yang akan kita pelajari besok insya Allah. Ya, kemudian nanti kalau selesai itu kita lanjutkan yang ketiga separuhnya. Kemudian nanti separuhnya kita selesaikan di semester 2 dan juga Nahwu Rabi atau Nahwu yang keempat juga akan kita selesaikan di semester 2 ya insya Allah ya. Kemudian untuk hari Selasa Nahwu juga. Nah, karena Nahwu ini kan bukunya tebal ya, materinya banyak, maka harus lebih dari 1 kali pertemuan supaya selesai buku tersebut sampai selama 1 tahun ini. Kemudian hari Rabu ini sorof ya. Untuk sorof ini Mustawa Tsani sama dengan Nahwu. Nah, cuma karena materinya lebih sedikit kita pakai 1 hari saja. Kitab Nahwu dan kitab Sorof ini kita menggunakan Silsilatut Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Ini dipakai di Lipia Jakarta, di Mahad AMCF dipakai. Ya, tadi saya lihat pesertanya ada dari Albir Makassar ya. Itu Mahad AMCF ya dipakai juga. Atau mahad-mahad yang menggunakan kitab ini juga banyak sekarang di Indonesia. Jadi sudah banyak ya bisa dibeli ya. Dan juga insya Allah disampaikan dengan mudah pada kesempatan hari ini. Dan nanti kalau bagi teman-teman yang ingin melanjutkan juga tentunya lebih mudah ya. Karena semuanya full bahasa Arab ya. Jadi harapannya bersabar ya. Kalau khususnya bagi yang belum pernah belajar bahasa Arab karena ini biasanya karena kitab ini full berbahasa Arab ya, khawatirnya baru ngelihat pertama udah kaget dulu gitu ya. Kaget dan akhirnya aduh, ini bisa nggak gitu ya. Insya Allah bisa. Insya Allah nanti kita sampaikan dengan banyak mufradatnya kita terjemahkan ya. Insya Allah kita berdoa kepada Allah diberikan kemudahan lah ya, kemudahan untuk mempelajarinya. Kemudian hari Kamis kita belajar tafsir. Tafsirnya dari kuliah Syekh Wahid Abdussalam Bali ya. Wahid Abdussalam Bali. Beliau adalah penanggung jawab dari dari kuliah syariah Jamiah Sofwa di Mesir yang sampai hari ini masih berjalan ya. Ini sebetulnya rekaman dari ceramah beliau ya, tafsir Juz Amma ini. Nah, jadi belum ada kitabnya. Nah, jadi kitabnya baru PDF yang Ane share ke antum dan antuna sekalian. Silakan di print ya. Dan memang tujuan kita itu. Ya, tujuan kita bukan hanya sekedar pure bahasa Arab saja, tapi kita setelah belajar bahasa Arab itu bisa aplikatif. Langsung kita rasakan manfaatnya dengan membaca tafsir ya, tafsir Al-Qur'an. Nanti kita tambahkan dengan mukhtasar tafsir Ibnu Katsir ya. Nanti kita tambahkan supaya lebih banyak lagi manfaat yang kita bisa ambil dari belajar tafsir tersebut. Ya. Jadi insya Allah
walaupun full bahasa Arab, ya teman-teman bersabar. Ya harus seperti itu ya. Ibaratnya kalau kita ingin bisa berenang kan harus ya masuk ke air gitu ya. Kalau kita belajar berenangnya di atas teori-teori aja, nggak berenang ya nggak bisa-bisa berenang. Begitu juga belajar bahasa Arab tapi nggak berusaha membaca kitab Arab ya, maka ya nggak akan pernah lancar, ya nggak akan pernah tertantang untuk mengupgrade diri untuk terus bisa membaca dengan lancar dengan baik. Kemudian untuk hari Jumat kita belajar akidah. Untuk semester 1 kita menggunakan al-aqidah at-tahawiyah. Kemudian untuk mustawa tsani semester 2 nanti kita akan mempelajari matnul ghayati wa taqrib ya, atau matan Abi Sujat ya. Ini terkait dengan fikih Imam Syafi'i. Baik ikhwah fillah rahimakumullah, ada beberapa catatan. Kegiatan belajar maksimal 90 menit. Kemudian mohon peserta menonaktifkan video dan audio selama materi disampaikan. Ya, tujuannya karena kita di sini ada ikhwan, ada akhwat ya, untuk menjaga hijab ya, supaya tidak terjadi fitnah. Ya, maka videonya dinonaktifkan. Kalau audio, kalau ada yang mau bertanya silakan langsung bertanya, boleh ya. Dalam keadaan menyampaikan materi gini, kalau ada yang kurang jelas boleh langsung ditanyakan. Kemudian jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Ini kitabnya. Nah, jadi ini sudah di-share ya di grup, silakan di print boleh. Nah, enaknya di print, atau kalau yang nahwu dan shorof ini ada versi cetaknya. Antum bisa kalau sudah dibeli atau sudah dicetak bisa dicoret-coret gitu ya, dicoret-coret. Nah, itu memudahkan. Walaupun di HP ada atau di laptop ada, kadang-kala untuk nulis-nulis itu agak repot. Nah, tapi kalau sudah di print, sudah beli cetaknya, insya Allah lebih mudah kita untuk belajar. Tapi tergantung ya. Kalau memang di laptop atau di HP sudah cukup, ya nggak perlu di print ya. Cukup nanti dibuatkan catatan-catatan kecil kalau hal-hal ada yang kurang jelas atau yang perlu dikuatkan. Ya. Karena catatan itu adalah muqayyid lil hifz ya, menguatkan untuk mengikat hafalan kita. Tapi nggak perlu juga sekarang sebetulnya, karena kuliah ini ada rekamannya. Nanti bisa dilihat lagi rekamannya supaya yang lupa-lupa lagi tadi bisa teringat kembali. Jadi mudahnya lagi teknologi hari ini ya. Jadi kuliah itu ada rekamannya, kita bisa ulang kembali materi yang kita mungkin belum paham. Tadi ngajar apa ya di IBK? Ini untuk kalender kegiatan kita, kursus kita selama 1 tahun. Pendaftaran sudah, kuliah perdana hari ini. Kegiatan belajar semester ganjil sampai bulan Desember 2001. Terkait dengan libur nanti kita akan umumkan di grup ya. Umpamanya nanti tanggal berapa nanti Idul Adha kita liburkan gitu ya. Jadi untuk libur menyusul ya. Ini kegiatan secara umum saja. Nanti ada ujian semesternya, semester ganjil 27 Desember sampai 31 Desember insya Allah. Ujian semester ini 50% dari nilai, ya. 50% lagi adalah tugas-tugas yang dikerjakan. Kemudian libur semester ganjil. Kemudian nanti awal kuliah semester genap 10 Januari 2022. Kemudian kegiatan belajar semester genap, ya. Kemudian ujian akhir semester genap bulan Juni insya Allah tahun 2022. Dan nanti bagi yang mengikuti kuliah dengan baik, kemudian mengerjakan tugas-tugas, mengikuti ujian akhir, akan kita berikan sertifikat insya Allah. Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah, hari efektif belajar menyesuaikan dengan kesempatan dan kesehatan pengajar. Untuk hari-hari penting libur menyusul, untuk Ramadan jadwal menyusul sesuai kesepakatan. Kegiatan belajar berlangsung dari pukul 20 sampai 21.30 paling lama. Artinya kalau sebelum 21.30 selesai ya kita cukupkan. Kegiatan belajar pertama mengirimkan rekaman bacaan materi yang akan dipelajari. Ini nanti setiap hari ini, besok kita mau belajar, hari ini nanti ada rekaman yang harus antum kirimkan ke Google Form ya. Itu antum membaca materi yang nanti ane tentukan untuk menguatkan dan memperlancar pemahaman ketika besok kita pelajari. Jadi ini penting. Nah, karena harapannya antum yang aktif ya. Nah, kalau saat ini materi disampaikan ya, ini tujuannya hanya untuk pemahaman saja. Tapi untuk penguatannya dan juga kemahirannya
adalah tatbik antum masing-masing, ya, praktek antum masing-masing, yaitu dengan mengerjakan latihan dan juga membaca bukunya masing-masing. Nah, jadi penting ini dilakukan, karena kalau nggak ada pengiriman gini kita nggak tahu, nggak ada konfirmasi ini dibaca atau enggak gitu. Nah, dengan pengiriman rekaman bacaan ini, insya Allah kita yakin dibaca, kemudian menjadi penguat juga, ya, apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian berusaha memahami materi yang akan dipelajari melalui kamus, ya, yang sebagaimana tadi yang sudah kita share, mohon itu download, ya, di aplikasi Play Store, ya, di download. Itu ada 2 kamus yang bagus, boleh kamus lain juga boleh, yang penting ya bisa memudahkan untuk mencari kata-kata yang belum paham. Kemudian mengikuti pembelajaran online atau melalui rekaman. Kalau umpamanya tidak hadir online, ada kesibukan atau kondisi kurang sehat dan sebagainya, maka bisa mendengarkan rekaman dari kuliah, ya, atau pembelajaran. Mengerjakan tugas yang sudah ditentukan. Kemudian agar pembelajaran berhasil, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan peserta kursus. Ini perlu kita perhatikan, saudaraku sekalian, ikhwati fillah rahimakumullah, ya. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberi kepahaman. Kita sering berdoa, berucap, ya, di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah atau beribadah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Urusan apapun, baik urusan dunia kita, urusan akhirat kita, mau itu urusan besar, mau itu urusan kecil, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kelemahan kita, menunjukkan ketundukan kita, menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti kita akan diberikan ilmu oleh Allah, diberikan kepahaman oleh Allah, diberikan kenikmatan dengan kebaikan dari kita menuntut ilmu tadi, tentunya tidak akan mendapatkan hasil yang sia-sia, karena kita menyandarkan urusan kita kepada Allah. Allahus Samad, ya. Allah lah tempat kita bergantung, Allah tempat kita meminta, ya. Jadi kalau ya semua, ya, saya wasiatkan untuk diri saya dan kita semua, ya, urusan kita baik dunia dan akhirat kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah, ya. Nahnu dhaif, ya. Nahnu dhaifun. Ya, kita ini adalah makhluk lemah, ya. Yang kuat dan yang memiliki kekayaan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, mengikuti pembelajaran baik langsung ataupun melalui rekaman, mengerjakan tugas, merekam bacaan dan mengerjakan latihan-latihan, berusaha memahami materi yang berbanyak membaca kamus, mengulang-ulang materi yang sudah diajarkan, bersabar dalam belajar. Ini penting, ya. Ada ungkapan para penuntut ilmu, ya. Bahasa Arab itu mudah, ya. Lughah Arabiyah sahlah, ya. Bahasa Arab itu mudah, ya. Tapi yang susah itu adalah sabarnya, katanya. Makanya di mana-mana kadang-kadang kursus bahasa Arab, ya, banyak pesertanya, banyak, akhirnya berguguran, yang tersisa tinggal sedikit. Tapi ana berdoa antum semua adalah orang-orang yang mampu bersabar dalam menuntut ilmu. Allahumma amin, ya. Hasil yang akan diperoleh adalah ilmu bermanfaat, sertifikat bagi yang mengerjakan tugas dan ikut ujian akhir. Insyaallah bagi yang berminat nanti akan dibimbing untuk ikut kuliah online Sofwah University, ya, Mesir, atau kampus online dari beberapa negara lain. Insyaallah bulan Zulkaidah tahun depan, tahun ini udah ditutup bagi antum sekalian yang tertarik, ya. Nanti akan kita bimbing mulai dari pendaftaran, terus bagaimana kuliahnya gitu, ya, atau untuk konsultasi materi kuliah dan sebagainya. Kita bimbing, ya. Jadi mudah sekarang untuk belajar, ya. Dan ini nanti mendapatkan gelar, ya, gelar sarjana, ya, dari Mesir, ya, dari Sofwah University. Ini gratis, nggak pakai biaya. Nah, jadi mudah, ya. Tinggal kemauan kita semua untuk sungguh-sungguh menuntut ilmu, ya. Komposisi nilai akhir, tugas 50%, UAS nanti 50%. Ini beberapa kampus yang gratis sampai saat ini, ya. Yang gratis nih, ya, Sofwah University Mesir, Z Academy, KSA, Kajian Saudi Arabia, Markas Hufaz Indonesia. Dan sebetulnya yang berbayar banyak. Ada Universitas Islam Madinah, ya, ada membuka kuliah online. Universitas Imam Ibnu Saud,
Ya, dulunya kerjasama dengan Livia, sekarang yang gratis sudah habis, ya berbayar masih ada. Ya. Banyak kampus-kampus ya kuliah syariah yang hari ini kuliah online dan itu ya gratis dan ada juga yang berbayar. Tapi kalau ada yang gratis, kenapa harus berbayar? Ya? Karena berbayar itu mahal. Ya, kadang-kadang satu SKS-nya itu 100 real. Satu semester itu kalau dihitung ada 20 SKS, ya lumayan ya, kali 100 real udah berapa gitu. Nah, terakhir ini ya, diikutin ya, diikutin di masing-masing di tempat masing-masing. Ini ucapkan ini, antum semua mengikutin. Ya. Man jadda wajada. Oke, kita ulang ya, di semuanya mengikuti. Man jadda wajada. Man sabara zafaro. Man sabara zafaro. Man sara 'ala darbi wasala. Man sara 'ala darbi wasala. Nah, ini mungkin sudah paham semua maknanya ya. Man jadda wajada. Artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, akan mendapatkan ya. Akan menemukan apa yang diusahakannya, apa yang disungguh-sungguhinya tersebut ya. Man sabara zafaro. Siapa yang bersabar akan beruntung ya. Sabar ya, ada persoalan sabar, ada kesusahan sabar ya. Ada belajar ngantuk-ngantuk ya sabar ya. Belajar pusing-pusing dikit bersabar ya. Akan beruntung, akhirnya akan berhasil. Man sara 'ala darbi wasala. Barang siapa yang menetapi jalan, melalui satu jalan terus saja. Ya. Walaupun mungkin sambil merangka-rangka, sambil merayap gitu, tapi terus berjalan nggak berhenti. Maka wasala, dia akan sampai. Insyaallah kita sampai ke tujuan akhir dari pembelajaran ini, yaitu kita mampu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu yang bisa Ane share pada kuliah perdana pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari antum, falyatafaddalu mashkurin. Silakan yang ingin bertanya mengaktifkan speakernya. Kalau tidak nanti kita akan share tugas untuk besok ya. Insyaallah besok kita akan belajar materi pertama yaitu ilmu nahwi dari kitab Silsilatut Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah ya. Mustawa Tsani halaman 22 ya. Halaman 22 dan 23. Nah, ini nanti kita baca. Nanti Ana contohkan cara membacanya. Kemudian nanti antum membacanya masing-masing di rumah. Kemudian direkam, dikirim ke Google Form yang nanti Ana kirim ke grup ya. Jadi ini salah satu bentuk keaktifan antum dalam belajar. Nah, kalau ini kan sifatnya saat ini satu arah ya. Ana saja yang menyampaikan materi, antum nggak aktif ya. Nah, jadi salah satu keaktifan itu adalah antum membaca materi ini, kemudian nanti berusaha untuk memahaminya di rumah. Nah, besok ketika kita belajar itu terulang kembali. Ana sampaikan itu terulang kembali sehingga mau produknya atau kosakatanya lebih lengket, lebih cepat ingat ya. Ingat sehingga tidak lupa-lupa lagi. Apalagi nanti dikaitkan dengan ceritanya. Insyaallah lebih menguatkan hafalan mufradatnya atau fahmul lughahnya ya. Nah, silakan yang mau bertanya. Dikasih kesempatan. Sebelum kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Ya, karena ini hanya itu ya. Hanya nah, silakan tafadhol. Supriyadi. Ahlan wa sahlan, marhaban ya. 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 Untuk pembelajaran nanti untuk dasarnya apakah kita langsung bercakap atau ada ini dulu dasar-dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu gitu. Mungkin karena kan kita awam ya terkait dengan bahasa Arab, jadi apakah
apakah ada dasar-dasar yang harus kita pelajari nantinya gitu, supaya kita lebih cepat untuk menyerap bahasa itu sendiri, bahasa Arab itu sendiri. Baik. Agak itu ya Pak. Tadi mungkin ada apa ya, background suaranya tadi kurang tertangkap persoalannya, pertanyaan, tapi kira-kira mungkin bisa sedikit saya pahami ya. Insya Allah ini dasar. Insya Allah kita dari dasar ya, belajarnya dari dasar. Walaupun di situ tulisannya Arab, tapi ini kita belajarnya dari dasar. Nanti diterjemahkan satu per kata, ya. Per kata kita terjemahkan. Jadi yang maupun yang dari dasar sekalipun insya Allah mudah. Kalau di Lipia Jakarta atau di kampus-kampus yang mempelajari kitab ini, biasanya yang belajar kitab ini yang udah tamat pesantren gitu ya, yang udah ngerti bahasa Arab, baru belajar kitab ini. Tapi hari ini semuanya kita, baik yang dari dasar maupun yang sudah pernah belajar bahasa Arab, kita akan mempelajari kitab ini, tapi nanti dengan bantuan atau dengan banyak menerjemahkan. Insya Allah pertama nanti banyak memperkaya kosakata kita semua karena kita udah langsung ya makanannya bahasa Arab terus ya, atau bahasannya bahasa Arab terus gitu ya. Dan yang kedua insya Allah semakin memperlancar lisan kita untuk mengucapkan ya bahasa Arab tadi atau kosakata tadi, sehingga dengan sendirinya kita bisa hafal ya. Mungkin itu ya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Tapi kalau mau butuh itu juga boleh. Artinya kalau antum perlu buku pendamping, boleh dicari buku itu ya, gramatikal bahasa Arab, supaya nanti bisa didampingkan gitu ya ketika mempelajari tentang struktur bahasa Arab ya. Antum ada buku terjemahannya bahasa Indonesia juga boleh ya. Antum cari buku pendamping atau yang download aja, yang cari yang di internet segala macam yang kaitan dengan materi yang akan kita bahas. Bisa. Ada nahu-nahu yang sudah diterjemahkan banyak. Tapi intinya ini bukan sekedar untuk belajar gramatikalnya atau belajar tata bahasanya, tapi juga memperkaya penguasaan mufradat ya. Kemudian memperlancar pengucapan ya. Nah, karena sering membaca, sering mengucapkan, maka otomatis lancar ya. Sehingga pede ya, nanti baca kitabnya jadi pede. Kenapa? Karena sering baca, sering mengulang-ulang. Baik, mungkin itu ya Supriyadi, semoga bisa dipahami. Ini ada yang mau bertanya, Ukhti Hani Amrina, wal yatafaddali. Atau di kolom chat ya, ada yang mau bertanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Baik. Ya, kalau tidak kita lanjutkan ke materi ya. Kalau yang sudah cetak buku atau sudah punya bukunya, silakan dibuka halaman 22, kita akan baca. Atau yang belum cetak berarti buka kembali yang versi PDF-nya di HP-nya masing-masing atau di laptopnya. Kita akan baca, ini adalah qiraah an-namuzaziyah ya. Bacaan contoh ya. Supaya nanti antum bisa membacanya di rumah, mengikuti sebagaimana yang Anda baca pada malam hari ini. Setelah itu antum rekam bacaan antum, kemudian antum kirim ke link Google Form yang akan Anda share di grup. Ya. Ini sebagai persiapan untuk pembelajaran besok. Ya. Jadi ini adalah persiapan untuk pembelajaran besok. Baik. Semoga semuanya sudah siap ya. Kalau sudah, kita mulai membacanya. Buka semuanya halaman 22, judulnya adalah Amun Jadid. Anda share screen dulu biar kelihatan halaman yang mana sih gitu ya. Ya, ini ya
halamannya yang ini, yang ada gambar orang bersalaman. Oke, kita baca ya. Taib, ane baca, antum ikutin di tempat masing-masing dengan melihat bukunya masing-masing. Ane baca, kita mulai. Ane baca duluan, antum ikutin. Amun jadid. Marratan tsaniyah. Amun jadid. Kharaja Sa'idun fis sabah min baitih. Langsung ke qiraahnya di bawah, paling bawah. Kita ulangi ya. Kharaja Sa'idun fis sabahi min baitih. Kharaja Sa'idun fis sabahi min baitih. Wa dhahaba ila ma'hadih. Wa dhahaba ila ma'hadih. Sa'idun talibun yabaniyun. Sa'idun talibun yabaniyun. Wa huwa yata'allamu al-lughata al-arabiyyah. Wa huwa yata'allamu al-lughata al-arabiyyah fi ma'hadi ta'limi al-lughati al-arabiyyah fi Tokyo. Fi ma'hadi ta'limi al-lughati al-arabiyyah fi Tokyo. Wa huwa ma'hadun kabirun. Wa huwa ma'hadun kabir. Haulahu hadiqatun wasi'ah. Fiha ashjarun kathirah. Wa azharun jamilah. Fiha ashjarun kathirah. Wa azharun jamilah. Wa fil ma'hadi kathirun minat talabah. Wa fil ma'hadi kathirun minat talabah. Alladzina yata'allamuna al-lughata al-arabiyyah. Alladzina yata'allamuna al-lughata al-arabiyyah. Wa yadrusuna al-uluma al-islamiyyah. Wa yadrusuna al-uluma al-islamiyyah. Dirasatan jayyidah. Dirasatan jayyidah. Wa hinama qabala Sa'idun zumala'ah. Wa hinama qabala Sa'idun zumala'ah. Safahahum wahidan wahidan. Safahahum wahidan wahidan. Wa qala lahum kullu amin wa antum bi khair. Wa qala lahum kullu amin wa antum bi khair. Nah, alhamdulillah, itu nanti antum baca masing-masing. Antum wa antunna baca, kemudian direkam ya. Kemudian nanti dikirim ke link Google Form yang akan disampaikan di grup ya, untuk sebagai persiapan pembelajaran besok. Kemudian lanjutkan halaman 20. Halaman 25 ya. Istami' waraddid, dengar dan ikuti. Isma'u waraddidu al-qa'idah. Al-qa'idah. Awalan
Al-kalimatu lafzun yata'allafu min ba'di hurufil hija. Al-kalimatu lafzun yata'allafu min ba'di hurufil hija. Mislu kharaja Sa'id fi. Mislu kharaja Sa'id fi. Wa ahyanan takunul kalimatu harfan wahidan. Wa ahyanan takunul kalimatu harfan wahidan. Mislu al-waw. Mislu al-waw. Thaniyan. Al-kalimatu salasatu anwa'. Al-kalimatu salasatu anwa'. Ismun wa fi'lun wa harf. Ism wa fi'l wa harf. Thalisan. Al-ismu kalimatun yusamma biha syakhsun aw syai'un akhar. Al-ismu kalimatun yusamma biha syakhsun aw syai'un akhar. Mislu Sa'id bait hadiqah. Mislu Sa'id bait hadiqah. Rabi'an. Al-fi'lu kalimatun tadullu ala amalin hadasa fi zamanil madi awil hadir awil mustaqbal. Rabi'an. Al-fi'lu kalimatun tadullu ala amal hadasa fi zamanil madi awil hadir awil mustaqbal. Mislu kharaja zahaba yata'allam. Mislu kharaja zahaba yata'allam. Khamisan. Harfu kalimatun yazharu ma'naha ma'a ghairiha minal kalimat. Khamisan. Al-harfu kalimatun yazharu ma'naha ma'a ghairiha minal kalimat. Mislu ila wa fi. Mislu ila wa fi. Baik, barakallahu fikum. Itu tugasnya di rumah. Jadi tugasnya hari ini hanya membaca saja, melancarkan membaca. Apa yang dibaca? Yang dibaca tadi halaman 20. Halaman 22, 23 kisah tadi ya. Kemudian dengan al-qaidah halaman 25 ya. Jadi bacaannya dibaca tentang Amun Jadid, cerita Amun Jadid. Amun Jadid itu artinya tahun baru, tahun yang baru. Kemudian tentang qaidah halaman 25 bagian 1 sampai 5 ya. Untuk nomornya kalau nggak bisa nggak usah dibaca. Awalan gitu ya. Sanian, salisan, khomisan, robian, khomisan nggak perlu. Ya, cukup 1 gitu boleh ya. 2, 3, 4, 5 ya, karena belum hafal atau belum tahu. Bagi yang sudah boleh dengan Arabnya ya. Awalan, sanian, salisan, robian, khomisan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau yang belum bisa, boleh dengan bahasa Indonesia dulu. 1, al-kalimatu lafzun yata'allafu. Nah, seperti itu kira-kira tugasnya. Jadi tugasnya ada 2 bacaan. Yang pertama adalah qiraah yang di atas, judulnya Amun Jadid, ya. Kemudian al-qaidah. Itu tugas untuk
besok ya. Sehingga besok ketika kita belajar ini antum sudah lancar bacanya. Kemudian berusaha untuk mencari kosakatanya dengan kamus yang sudah di-share tadi ya di grup. Mungkin itu. Ada pertanyaan? Fal yatafaddal. Silakan yang ingin bertanya. Yang kurang jelas kira-kira. Ustaz untuk membacanya. Tafadhal, Pak Gusnan Effendi. Ini sahabat saya dari Sumatera. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Betul, Syekh. Jadi gini Ustaz. Ini kan bacaan ini Arab nampak saya agak susah nih saya bacanya Ustaz karena udah lama sekali lah aku rasakan enggak pernah lagi pelajari seperti ini gitu kan. Jadi kira-kira nih Ustaz supaya untuk mempermudah nih kira-kira ini apa nih yang bisa saya lakukan nih Ustaz? Karena tadi Ustaz baca tadi patah-patah saya Ustaz, apa yang ikutinya? Patah-patah ya? Iya, atau karena udah tua nih atau gimana Ustaz ya? Baik, Masya Allah. Itu aja Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, jazakallah khairan ya Syekh, Masya Allah. Wafaqallah. Ya. Jadi nggak apa-apa, terbata-bata nggak apa-apa. Ya. Orang baca Quran aja kita terpatah-patah, terbata-bata, ya. Itu dapat 2 pahala, ya. Ya tak, ya. Dapat 2 pahala karena kita terbata-bata 2 pahala. Itu baca Quran ya. Nggak berdosa baca Quran. Asal belajar gitu. Apalagi cuma baca ini ya. Jadi nggak usah takut berdosa ya. Jadi tujuannya bukan benar atau salah, bukan. Tujuannya adalah yang penting berusaha membaca. Ya. Nanti mungkin pelajaran ini pertanyaan pertama masih terpatah-patah. Ya. Tapi nanti untuk pelajaran berikutnya bisa jadi tambah lancar insya Allah. Ya. Harapannya tambah lancar. Namanya juga baru gitu ya. Jadi tujuannya supaya familiar dulu, terbiasa dulu dengan huruf-huruf Arab dengan kata-kata bahasa Arab ya. Apalagi ini masih ada barisnya, insya Allah bisa dibaca walaupun terbata-bata nggak apa-apa. Jadi tujuannya untuk melatih ya, melatih lisan kita terbiasa, itu saja. Jadi nggak ada itu ya, nggak dihukum, nggak disetrap Pak Gusnan ya, insya Allah nggak disetrap ya. Jadi tujuannya ya cuma memperlancar, melatih, nggak apa-apa ya. Jadi justru bagus seperti itu. Baik. Terima kasih Ustaz. Jadi jangan khawatir ya, intinya mencoba aja, mencoba. Jangan khawatir, umpamanya salah segala macam, nggak perlu khawatir. Justru kalau kita takut salah, akhirnya tidak berani mencoba. Dengan kita mencoba, walaupun ada salah, yang penting kita sudah belajar. Dengan terusnya banyak jam terbangnya nanti, ya. Kenapa orang bisa membaca kitab yang gundul? Karena mereka sudah terbiasa dengan sering membaca, ya. Mulai dari yang ada rambutnya, yang maksudnya ada barisnya gitu ya. Kemudian sampai yang nggak ada barisnya, mereka udah terbiasa. Ya. Karena sudah banyak yang mereka baca. Bu. Dan mereka tidak perlu lihat kamus lagi. Kenapa? Karena mereka kosakatanya juga sudah banyak. Nah itu tujuannya. Jadi apabila tujuannya seperti itu, pembiasaan. Nah, jadi pendekatan pembelajaran kita adalah pembiasaan. Jadi tidak perlu khawatir ini kok full Arab nih, saya dari nol nih nggak bisa. Ya nggak apa-apa, yang penting semampunya saja dulu. Berlatih ya. Terkait dengan pemahaman nanti kita jelaskan dengan bahasa Indonesia. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami. Ada lagi yang lain? Silakan. Yang ingin bertanya yang lain silakan. Kalau tidak kita cukupkan ya. Masih ada yang ingin bertanya? Nanti kegiatan pembelajaran pada malam hari ini rekamannya akan kita share. Tapi karena filenya besar, biasanya nggak bisa di WA. Nanti kita share ke YouTube, antum bisa lihat di YouTube. Dengan seperti ini, insya Allah HP kita atau gadget kita, insya Allah lebih bermanfaat. Sehingga kita gunakan untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Karena kalau kita tidak menyibukkan dengan hal-hal seperti ini, kadangkala waktu itu justru tersibukkan dengan hal yang sia-sia. Tapi kalau antum semua, insya Allah orang-orang yang tentunya disibukkan dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Tapi biasanya godaannya seperti itu. Kalau tidak dimanfaatkan untuk yang baik, biasanya
ya justru disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Apalagi usia kita terbatas, ya, dan kita amalnya sedikit, maka hal-hal seperti ini bisa menjadikan kita mempertanggungjawabkan urusan kita nanti kaitan dengan umur mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahumma amin. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, kita cukupkan untuk kuliah perdana pada malam hari ini. Semoga antum bisa memahaminya dengan baik. Intinya yang perlu dipahami pada kesempatan ini adalah yang pertama terkait dengan program ini, ya. Program ini bagaimana, materinya apa yang akan dipelajari, harinya apa, kemudian kegiatannya apa saja, tadi sudah terpaparkan. Nanti juga PowerPoint-nya akan saya share di grup, ya. Jadi antum bisa baca-baca lagi, ya. Kemudian yang kedua, konsentrasinya adalah latihan membaca tugas yang tadi Ane sampaikan. Jadi tujuannya hanya membaca saja, ya, supaya memperlancar. Jadi jangan khawatir salah, jangan khawatir nggak ngerti dan sebagainya. Yang penting antum baca sehingga bisa memudahkan antum untuk belajar selanjutnya. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin ya Allah. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok insyaallah. Assalamualaikum.